Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Suara mesin mobil yang berhenti di depan rumah membuat dada Resa berdebar lebih cepat dari biasanya. Sejak pagi ia sudah menunggu, menyapu halaman, memasak makanan kesukaan Arman, bahkan mengganti tirai ruang tamu agar terlihat lebih segar. Sudah 3 minggu Arman bekerja di luar kota tanpa kabar yang jelas, dan meskipun ada rasa janggal yang tak bisa ia jelaskan, Resa tetap memilih percaya. Ia berdiri di ambang pintu ketika pintu mobil terbuka. Arman turun lebih dulu. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan itu yang membuat Resa membeku. Dari sisi lain, seorang perempuan ikut keluar, berpenampilan rapi, membawa tas besar, dan melangkah mendekat tanpa ragu. Resa sempat berpikir mungkin itu rekan kerja, atau saudara jauh, atau apapun, selama itu masih masuk akal. Namun tatapan Arman berbeda. Datar, tidak bersalah, tidak juga hangat seperti biasanya. "Mas," suara Resa pelan, setengah lega, setengah bingung. Arman tidak langsung menjawab sapaan itu. Ia malah menoleh ke perempuan di sampingnya, seolah memastikan sesuatu, lalu kembali menatap Resa. "Ini Lila," katanya singkat. Perempuan itu tersenyum tipis. Bukan senyum canggung, bukan pula ramah. Lebih seperti seseorang yang sudah merasa berada di tempat yang seharusnya. Resa menunggu kelanjutan kalimat itu. Penjelasan, alasan, apa saja. Namun Arman hanya berdiri, lalu menambahkan dengan nada yang sama datarnya, "Dia istri siri saya." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa jeda, tanpa penekanan. Seolah ia hanya sedang memberitahu hal kecil seperti membawa oleh-oleh. Dunia Resa seakan berhenti sesaat. Suara kendaraan yang lewat, suara angin yang menyentuh daun, semua terasa menjauh. Ia menatap Arman, berharap ada tanda bahwa ini lelucon yang buruk. Tapi tidak ada. "Mas, maksudnya apa?" tanya Resa. Suaranya nyaris tidak keluar. Arman menghela napas pendek, seperti orang yang lelah menjelaskan hal yang dianggapnya sudah jelas. "Ya, maksudnya yaitu, saya menikah lagi. Secara agama, sudah sah." Tidak ada penyesalan di matanya. Tidak ada rasa bersalah. Lila melangkah maju satu langkah, berdiri lebih dekat ke Arman, seolah menegaskan posisinya. "Aku harap Mbak Resa bisa menerima. Kita bisa hidup baik-baik di sini," ucapnya lembut, tapi ada nada tegas yang terselip, seperti pernyataan, bukan permintaan. Kata, "di sini," membuat dada Resa semakin sesak. Rumah ini. Rumah yang ia rawat sendiri sejak awal pernikahan. Rumah yang ia perjuangkan sedikit demi sedikit saat Arman masih belum punya penghasilan tetap. Semua kenangan itu tiba-tiba terasa direbut begitu saja. Resa menggenggam ujung bajunya, mencoba menahan gemetar di tangannya. "Kalian datang ke sini untuk tinggal?" tanyanya, pelan tapi jelas. Arman mengangguk tanpa ragu. "Iya, memang harusnya begitu, kan? Saya suami kalian berdua." Jawaban itu seperti tamparan kedua. Bukan hanya pengkhianatan, tapi juga cara Arman menghapus perasaan Resa, seolah semua yang terjadi ini wajar, bahkan seharusnya diterima tanpa protes. Resa menatap Lila lagi. Perempuan itu tidak terlihat canggung, tidak juga merasa bersalah. Justru matanya mengamati rumah itu dengan teliti, seperti sedang menilai sesuatu yang akan ia tempati. "Mas, ini rumah kita," bisik Resa. Suaranya mulai bergetar. "Bukan tempat untuk hal seperti ini." Arman mengerutkan kening. "Rumah kita, ya tetap rumah saya juga. Jangan dibikin ribet, Resa." Nada itu, nada yang dulu jarang ia dengar, kini terasa dingin dan menjauhkan. Resa merasa ada sesuatu yang retak di dalam dirinya, bukan hanya hati, tapi juga kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Lila melangkah masuk tanpa menunggu izin.
Rumahnya cukup nyaman, katanya sambil melihat sekeliling. Kita bisa atur nanti. Ya Mas, bagian kamarnya. Resa menoleh cepat ke arah Arman, berharap ia akan menegur. Tapi Arman justru ikut melangkah masuk, membawa tasnya, seolah semua itu sudah diputuskan tanpa perlu persetujuan siapapun. Resa masih berdiri di ambang pintu, seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin mengusir mereka keluar. Tapi tubuhnya terasa berat, pikirannya kacau. Semua terjadi terlalu cepat. Selama ini, ia selalu memilih diam saat Arman berubah. Saat komunikasi mereka mulai renggang. Saat perhatian itu perlahan hilang. Ia pikir itu hanya fase. Ia pikir semua akan kembali seperti dulu jika ia cukup sabar. Tapi hari ini, kesabarannya justru menjadi alasan Arman melangkah sejauh ini. Dari dalam rumah, suara Lila terdengar lagi. Mas, aku taruh barang di kamar depan dulu, ya. Resa langsung menegang. Kamar depan. Itu kamar utama. Tempat ia dan Arman tidur selama ini. Ia akhirnya melangkah masuk. Lebih cepat dari sebelumnya. Tidak, katanya. Kali ini lebih tegas meski suaranya masih bergetar. Kamar itu. Arman memotong. Nada suaranya mulai menunjukkan ketidaksabaran. Resa, jangan mulai. Kita capek. Jangan bikin suasana makin tidak enak. Kalimat itu membuat Resa terdiam lagi. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia sadar, posisinya telah berubah, tanpa ia pernah diberi pilihan. Ia menatap Arman. Lama. Mencari sisa pria yang dulu ia kenal. Tapi yang berdiri di hadapannya sekarang terasa asing. Di dalam hatinya, sesuatu mulai bergeser. Bukan lagi sekadar sakit, tapi pertanyaan yang perlahan muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Jika semua ini dianggap wajar oleh Arman, lalu sampai kapan ia harus terus menerima? Pertanyaan itu terus menggantung di kepala Resa sejak semalam, menggema tanpa jawaban, menekan tanpa jeda. Ia tidak tidur. Bukan karena tidak sempat, tapi karena setiap kali memejamkan mata, bayangan Lila berjalan masuk ke kamar utamanya kembali terulang dengan jelas. Pagi datang terlalu cepat. Dari dapur, suara peralatan masak terdengar. Resa yang semalaman duduk di ruang tamu perlahan berdiri. Kakinya terasa berat, tapi ia tetap melangkah, seolah tubuhnya bergerak karena kebiasaan, bukan keinginan. Saat ia sampai di dapur, langkahnya terhenti. Lila berdiri di sana. Mengenakan pakaian rumah yang santai, rambutnya diikat rapi, dan dengan santai membuka-buka lemari dapur. Ia bahkan sudah menata beberapa bahan makanan di meja, seperti seseorang yang sudah lama mengenal tempat itu. Resa tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikan. Pagi, Mbak, sapa Lila tanpa menoleh, seolah sudah tahu Resa ada di belakangnya. Nada suaranya ringan. Terlalu ringan untuk situasi seperti ini. Resa tidak menjawab. Lila akhirnya menoleh. Tersenyum tipis. Aku bangun lebih dulu. Kupikir lebih baik aku yang masak hari ini. Biar Mas Arman juga senang. Kalimat itu terdengar seperti perhatian. Tapi bagi Resa, ada sesuatu yang terasa seperti pengambil alihan perlahan. Dapur ini, Resa akhirnya bicara. Suaranya pelan tapi tegang. Aku yang biasa urus. Lila mengangguk kecil, seolah mengerti, tapi tangannya tetap bergerak. Iya, nanti kita bisa bagi tugas. Biar lebih ringan. Kita. Satu kata itu membuat Resa merasa semakin terdesak. Sebelum ia sempat merespons, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tengah. Arman muncul, masih mengenakan kaos tidur. Wajahnya terlihat lebih segar dibanding kemarin. Wah, sudah masak, katanya sambil tersenyum ke arah Lila. Senyum itu ringan. Sesuatu yang sudah lama tidak ia berikan pada Resa. Iya, Mas. Aku coba masak yang sederhana dulu, jawab Lila. Arman mendekat, berdiri di samping Lila, lalu tanpa ragu mencicipi masakan dari sendok yang sama.
Enak, katanya. Resa berdiri beberapa langkah dari mereka, seperti tidak terlihat. Resa, Arman akhirnya menoleh, tapi bukan dengan kehangatan. Kamu bisa bantu siapkan meja makan, ya? Bukan permintaan. Lebih seperti perintah yang dibungkus halus. Resa menatapnya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan di tenggorokan. Ia ingin bertanya, kenapa semua berubah secepat ini? Kenapa ia diperlakukan seperti orang ketiga di rumahnya sendiri? Tapi yang keluar hanya satu kata pelan. Iya. Ia berbalik, mengambil piring, menyusunnya di meja makan dengan gerakan mekanis. Setiap denting piring yang bersentuhan terasa seperti mengingatkan posisinya saat ini. Bukan lagi sebagai istri yang dihargai, tapi seseorang yang harus menyesuaikan diri. Belum selesai ia menata meja, suara ketukan pintu terdengar. Arman langsung berjalan ke depan, membukanya tanpa bertanya. Mas Arman. Suara itu dikenali Resa bahkan sebelum melihat wajahnya. Bu Rini. Ibu Arman melangkah masuk dengan cepat. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Tatapannya langsung menyapu ruangan. Berhenti saat melihat Lila di dapur. Ini dia? Tanyanya. Mendekat tanpa ragu. Lila langsung menghampiri. Menunduk sedikit dengan sopan. Iya, Bu. Saya Lila. Bu Rini tersenyum lebar. Matanya berbinar. Cantik juga. Pantas saja Arman betah. Resa yang berdiri di dekat meja makan merasa napasnya tercekat. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada keberpihakan. Seolah semua ini sudah bisa diterima. Ibu sudah tahu? Tanya Resa. Suaranya nyaris bergetar. Bu Rini menoleh, ekspresinya berubah sedikit. Bukan menjadi lembut, tapi lebih seperti seseorang yang merasa perlu meluruskan sesuatu. Ya sudah tahu. Arman cerita. Dan ibu setuju. Resa melanjutkan. Kali ini lebih jelas. Bu Rini menghela napas pendek. Resa, dalam rumah tangga itu harus lapang dada. Arman kan laki-laki. Selama dia masih tanggung jawab, kamu tidak perlu mempermasalahkan. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk lebih dalam dari pengkhianatan Arman. Lagi pula, lanjut Bu Rini, melirik Lila yang berdiri di samping Arman. Lila ini bisa bantu Arman punya keturunan. Kamu juga harus pikirkan itu. Resa membeku. Luka yang selama ini ia simpan rapat, tentang belum adanya anak, dibuka begitu saja, di depan orang lain, tanpa empati. Arman tidak menyela, tidak membela. Ia hanya diam, seolah semua yang dikatakan ibunya adalah kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan. Resa menunduk, tangannya mencengkeram ujung meja makan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa disakiti. Ia merasa direndahkan, dianggap kurang, digantikan. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi dengan pembenaran dari orang-orang terdekat. Sudah, jangan dipikirkan berlebihan, kata Bu Rini lagi. Nada suaranya mulai seperti menasihati. Kamu tetap istri pertama. Posisi kamu tidak diambil. Kalimat itu tidak menenangkan. Justru terasa seperti pengingat bahwa posisinya kini harus dibagi. Resa mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tidak lagi hanya berisi kesedihan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mulai mempertanyakan semuanya. Ia menatap Arman, lalu Lila, lalu Bu Rini. 3 orang yang berdiri di satu sisi, dan ia sendirian di sisi lain. Untuk beberapa detik, tidak ada yang ia katakan. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan lagi sekadar bertahan, tapi mulai menghitung. Sampai kapan ia bisa terus menahan ini semua tanpa kehilangan dirinya sepenuhnya. Saat semua kembali sibuk dengan sarapan, Resa perlahan mundur dari meja. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Ia berjalan ke arah kamar belakang, ruang kecil yang semalam ia tempati. Di dalam ruangan itu, ia menutup pintu pelan, lalu bersandar di baliknya. Tangannya gemetar.
Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya, muncul satu pikiran yang terasa berbahaya. Bagaimana kalau ia berhenti menerima semuanya dan mulai mengambil sesuatu kembali? Pikiran itu tidak pergi. Sejak Resa menutup pintu kamar belakang kemarin, satu kalimat terus berputar di kepalanya. Bagaimana kalau ia berhenti menerima? Bukan lagi sekadar bertanya, tapi mulai terasa seperti dorongan yang mengganggu ketenangannya sendiri. Namun pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, tubuhnya tetap bergerak mengikuti kebiasaan lama. Resa berdiri di dapur, memotong sayuran dengan gerakan cepat dan rapi. Aroma bawang tumis memenuhi ruangan, tapi tidak ada rasa hangat yang biasanya ia rasakan saat memasak. Semua terasa seperti kewajiban yang tidak lagi ia pahami alasannya. Di ruang tengah, suara tawa Lila terdengar pelan. Arman sesekali menimpali. Mereka terdengar santai, akrab, seperti pasangan yang sudah lama hidup bersama. "Resa," panggil Lila dari luar dapur. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa ia mengharapkan respon cepat. Resa berhenti sejenak, menutup matanya sepersekian detik sebelum menjawab. "Iya." "Air tehnya kurang manis. Bisa ditambah?" lanjut Lila, tanpa masuk ke dapur. Resa tidak langsung bergerak. Ia menatap gelas yang dimaksud dari kejauhan. Tangannya masih memegang pisau. Ada dorongan kecil untuk mengatakan, "Ambil sendiri." Tapi dorongan itu hanya muncul, lalu tenggelam lagi. "Iya," ulangnya pelan. Ia berjalan keluar, mengambil gelas itu, lalu kembali ke dapur tanpa menatap siapapun. Setiap langkah terasa seperti menyerahkan sedikit demi sedikit kendali atas dirinya sendiri. Belum selesai ia mengaduk gula, Arman muncul di pintu dapur. "Kamu sekalian bersihin ruang tamu." "Ya," katanya. Santai. "Tadi agak berantakan." Resa menoleh. "Aku masih masak." "Ya nanti lanjut lagi," jawab Arman cepat. "Prioritas yang depan dulu." Nada itu lagi. Tidak memberi ruang untuk berdiskusi. Resa menahan napas, lalu mengangguk kecil. "Baik." Kata itu terasa asing di mulutnya. Saat ia keluar membawa lap, suara pagar rumah terbuka terdengar. Resa refleks menoleh ke arah luar. Seorang pria berdiri di sana, memperhatikan rumah itu dengan alis sedikit berkerut. Bima. Tetangga lama yang sudah tinggal di sebelah rumah mereka sejak sebelum Resa menikah dengan Arman. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi selama ini selalu menjadi salah satu orang yang diam-diam memperhatikan keadaan sekitar. "Resa?" panggilnya pelan. Nada suaranya penuh tanda tanya. Resa berhenti di tengah langkah. Ia tidak langsung menjawab. Bima melangkah sedikit mendekat. Matanya menyapu halaman hingga ke dalam rumah yang pintunya terbuka. Ia melihat Arman duduk santai di sofa, dan Lila di sampingnya. Ekspresinya berubah. Bukan marah, tapi jelas tidak nyaman. "Ada tamu?" tanyanya, meski pertanyaan itu terdengar seperti mencoba memahami sesuatu yang tidak biasa. Resa membuka mulut, tapi belum sempat menjawab. Lila sudah berdiri dan berjalan mendekat dengan percaya diri. "Saya Lila," katanya sambil tersenyum tipis. "Istrinya Mas Arman." Kata itu diucapkan dengan ringan, seolah tidak ada yang janggal. Bima terdiam beberapa detik. Tatapannya berpindah ke Arman, mencari penjelasan. Arman hanya mengangguk santai. "Iya, memang begitu." Tidak ada rasa perlu menjelaskan lebih jauh. Bima kembali melihat Resa. Kali ini lebih lama. Tatapan itu tidak menghakimi. Tidak juga kasihan secara berlebihan. Tapi cukup untuk membuat Resa merasa terlihat. Dan justru itu yang membuatnya tidak nyaman. "Oh, ya sudah," kata Bima akhirnya, pelan. "Saya cuma mau titip kunci pagar kemarin. Sekarang sudah ketemu." Ia mengulurkan kunci ke arah Resa. Resa menerimanya. Tangannya sedikit gemetar. "Terima kasih," ucapnya singkat. Bima tidak langsung pergi. Ia masih berdiri, seolah ingin mengatakan sesuatu.
Tapi akhirnya ia hanya mengangguk kecil dan berbalik. Namun sebelum benar-benar melangkah keluar, ia berhenti dan berkata tanpa menoleh, "Kalau butuh bantuan, bilang saja." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Resa, terasa seperti sesuatu yang hampir ia lupakan, bahwa ia punya pilihan untuk tidak sendirian. Setelah Bima pergi, suasana menjadi canggung sejenak. Lila kembali ke dalam, lalu duduk lagi di samping Arman. Tetangganya perhatian juga. "Ya," katanya ringan. Arman hanya mengangkat bahu. "Biasa saja." Resa berdiri di tengah ruang tamu, masih memegang lap yang belum ia gunakan. Ia melihat ke arah pintu, tempat Bima tadi berdiri. Ada sesuatu yang tertinggal dari tatapan itu. Sesuatu yang membuatnya mulai melihat dirinya sendiri dari sudut pandang lain. Bukan sebagai seseorang yang harus terus mengalah, tapi sebagai seseorang yang sedang membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Ia menunduk, mulai mengelap meja dengan gerakan pelan. Namun pikirannya tidak lagi kosong. Setiap perintah yang ia terima pagi itu, setiap kata yang ia telan, setiap diam yang ia pilih, semuanya mulai tersusun menjadi satu pertanyaan besar yang tidak bisa lagi ia hindari. Apakah ini semua terjadi karena Arman berubah? Atau karena ia terlalu lama membiarkan dirinya tidak dihargai? Tangan Resa berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak terasa seperti tuduhan, tapi seperti kesadaran yang mulai tumbuh. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar bertahan, melainkan mulai mengamati. Dan tanpa ia sadari, di dalam hatinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Ia tidak akan lagi menelan semuanya tanpa berpikir. Keputusan kecil itu terasa seperti sesuatu yang rapuh, baru tumbuh, belum kuat, tapi cukup untuk membuat Resa mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Pagi itu, ia tidak langsung bergerak saat mendengar suara Lila memanggil dari ruang tengah. "Resa, tolong ambilin air." "Ya." Biasanya, Resa akan langsung bangkit tanpa berpikir. Tapi kali ini, ia diam beberapa detik di dapur. Tangannya masih memegang gelas kosong. Ada jeda. Ada pertimbangan. Namun, pada akhirnya, ia tetap berjalan keluar. Bukan karena ingin menurut, tapi karena ia belum siap menghadapi konsekuensi jika menolak. Ia menyerahkan gelas itu tanpa menatap Lila. Tapi sebelum ia sempat kembali ke dapur, suara Lila kembali menghentikannya. "Oh ya, nanti lantai kamar juga dibersihin." "Ya, kayaknya masih berdebu," kata Lila, santai, sambil merapikan rambutnya di depan cermin kecil. Resa menoleh perlahan. "Kamar yang mana?" Lila tersenyum tipis, seperti pertanyaan itu tidak perlu diajukan. "Kamar depan, dong." "Kamar utama." Dada Resa terasa sesak seketika. "Itu kamar aku dan Mas Arman," lanjut Lila, menambahkan tanpa ragu, seolah ingin menegaskan batas yang kini berubah. Resa menatapnya. Untuk sesaat, ia ingin mengatakan sesuatu, bahwa kamar itu bukan milik Lila, bahwa semua ini salah. Tapi kata-kata itu hanya berputar di kepalanya tanpa keluar. "Baik," jawabnya akhirnya, pelan. Saat ia berbalik, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Belum sampai ke dapur, suara lain terdengar dari pintu depan. "Resa, kamu di rumah?" Suara Bu Rini. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu sudah masuk seperti biasa. Tatapannya langsung tertuju ke Lila yang duduk santai di sofa. "Lila, sudah sarapan?" tanyanya hangat. "Sudah, Bu. Tadi Resa yang masak," jawab Lila ringan. Bu Rini mengangguk puas, lalu melirik arah Resa yang berdiri tak jauh dari mereka. "Ya memang sudah tugasnya, kan?" Kalimat itu tidak diucapkan keras, tapi cukup jelas untuk terdengar. Resa menunduk sedikit. Ada sesuatu yang ingin ia tahan, tapi semakin sulit. "Bu, tadi saya bilang ke Resa untuk bersihin kamar," tambah Lila, seolah melapor. Bu Rini tersenyum tipis.
Bagus. Biar tahu tugasnya sebagai istri. Kata istri terasa aneh di telinga Resa saat diucapkan dalam konteks itu. Arman keluar dari kamar dengan pakaian rapi, siap beraktivitas. Ia melihat ibunya, lalu tersenyum. Ibu sudah datang. Iya. Ibu mau lihat keadaan kalian, jawab Bu Rini. Arman duduk di samping Lila. Jaraknya begitu dekat hingga membuat Resa tidak perlu menebak posisi mereka sekarang. Resa sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Tanya Bu Rini lagi, kali ini langsung pada Arman. Arman mengangkat bahu. Ya harus bisa, Bu. Tidak ada pilihan lain. Resa mendengar itu dengan jelas. Tidak ada pilihan lain. Kalimat itu seperti menutup semua pintu yang sempat ia pikir masih terbuka. Memang harus begitu, lanjut Bu Rini. Resa juga harus sadar diri. Resa mengangkat wajahnya perlahan. Sadar diri. Selama ini kamu sudah lama menikah tapi belum punya anak, kata Bu Rini, kini langsung menatap Resa. Sekarang Arman cari jalan lain. Kamu jangan malah menghalangi. Kata-kata itu tidak hanya menyakitkan. Itu membuka luka yang selama ini Resa simpan rapat-rapat. Luka tentang setiap malam yang ia habiskan dengan harapan. Tentang setiap pertanyaan dari orang lain yang ia jawab dengan senyum tipis. Tentang setiap rasa bersalah yang ia rasakan meski tidak pernah tahu pasti siapa yang salah. Dan sekarang, semua itu digunakan sebagai alasan untuk menggantikannya. Resa menatap Arman. Ia berharap, setidaknya kali ini, Arman akan mengatakan sesuatu yang berbeda. Membela, menenangkan, atau sekadar menghentikan pembicaraan itu. Tapi Arman justru mengangguk pelan. Resa memang harus tahu diri, katanya, datar. Kondisinya sudah jelas. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun yang dikatakan Bu Rini. Bukan karena isinya baru, tapi karena itu datang dari orang yang dulu berjanji akan berdiri di sampingnya, dalam kondisi apapun. Resa merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Aku tidak pernah melarang, Mas." Arman menatapnya, sedikit mengernyit. Tapi sikap kamu seolah-olah tidak terima. Resa terdiam. Karena memang ia tidak terima. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menyuarakannya tanpa kehilangan segalanya. Lila berdiri, mendekati Arman, lalu dengan santai merapikan kerah bajunya. "Sudahlah, Mas. Jangan dibahas terus. Nanti Resa juga akan terbiasa." Kata, terbiasa, itu membuat sesuatu di dalam diri Resa bergetar. Apakah ini yang diharapkan dari dirinya? Terbiasa diperlakukan seperti ini? Terbiasa dilukai? Terbiasa digantikan? Ruangan itu terasa semakin sempit. Udara terasa lebih berat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Resa berbalik dan berjalan ke arah kamar depan. Ia membuka pintu perlahan. Ruangan itu masih sama. Tempat tidur, lemari, jendela dengan tirai yang dulu ia pilih sendiri. Tapi sekarang terasa asing. Di atas meja, ada barang-barang Lila. Di lemari, sebagian ruang sudah terisi pakaian yang bukan miliknya. Resa melangkah masuk. Tangannya mulai membersihkan meja, mengelap permukaan yang sebenarnya tidak kotor. Bukan karena perlu, tapi karena ia tidak tahu harus melakukan apa selain itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia tidak hanya merasa disakiti. Ia merasa digantikan sepenuhnya. Dan di tengah kesunyian kamar itu, satu kesadaran perlahan muncul, lebih jelas, lebih tajam dari sebelumnya. Selama ini, ia diam bukan karena kuat, tapi karena takut kehilangan. Namun sekarang, yang ia pertahankan justru sudah tidak ada. Resa menghentikan gerakannya. Tangannya masih memegang kain lap. Matanya menatap kosong ke depan. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pemikiran berani muncul tanpa ia tekan. Jika ia tidak lagi punya apa-apa untuk dipertahankan, apakah ia masih harus tetap tinggal?
Pertanyaan itu tidak hilang. Sejak Resa berdiri di kamar depan kemarin, kamar yang kini bukan lagi miliknya, pikiran tentang pergi terus muncul, datang dan pergi seperti ombak yang tidak bisa ia kendalikan. Bukan keputusan. Belum. Tapi cukup untuk membuat setiap hal yang ia lakukan terasa. Sementara, pagi itu, Resa duduk di ruang belakang, memandangi tangannya sendiri. Ia tidak langsung bergerak seperti biasanya. Tidak ada suara piring. Tidak ada langkah cepat menuju dapur. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya diam lebih lama. Sampai suara pagar terbuka terdengar. Resa. Suara itu berbeda. Cepat, tegas, dan penuh kekhawatiran yang tidak disembunyikan. Resa menoleh. Santi berdiri di depan pintu, napasnya sedikit terengah, seolah datang tanpa banyak berpikir. Ia langsung melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Matanya menyapu ruangan dengan cepat. Ya Allah, gumamnya pelan saat melihat keadaan dalam rumah. Tatapannya berhenti pada Resa. Resa tahu apa yang dilihat Santi, wajahnya yang pucat, matanya yang sembab, dan cara duduknya yang tidak lagi tegak seperti dulu. "Kamu kenapa jadi seperti ini?" tanya Santi, mendekat cepat. Resa mencoba tersenyum, refleks lama yang masih tersisa. "Aku baik-baik saja." Santi langsung menggeleng. "Jangan bohong ke aku." Nada suaranya tidak tinggi, tapi tegas. Bukan menghakimi, tapi tidak memberi ruang untuk menghindar. Sebelum Resa sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Lila muncul dari arah kamar depan, mengenakan pakaian rapi, rambutnya tertata, seolah rumah itu memang miliknya. "Oh, ada tamu?" katanya ringan. Santi menoleh, menatap Lila dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya tajam, tanpa berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya. "Saya Santi," katanya singkat, tanpa senyum. "Sahabatnya Resa." Lila tersenyum tipis, tapi tidak benar-benar hangat. "Lila, istri Mas Arman." Ia mengucapkan kalimat itu dengan santai, seperti tidak ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Santi tidak langsung merespons. Ia hanya melirik Resa sebentar, cukup untuk menunjukkan bahwa ia mengerti situasinya, dan tidak menyukainya. Arman keluar beberapa detik kemudian, melihat kehadiran Santi. "Oh, Santi, sudah lama tidak kesini." Nada suaranya biasa saja, seolah tidak ada yang aneh. Santi mengangguk singkat. "Iya, baru sempat." Tidak ada basa-basi panjang. Tidak ada keramahan yang dipaksakan. Resa berdiri perlahan. Ia bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Tapi yang lebih ia rasakan adalah sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya saat melihat Santi berdiri di sana. Berbeda. Berani. Tidak tunduk. "Aku mau ngobrol sama Resa," kata Santi akhirnya, menatap Arman tanpa ragu. Arman mengangkat bahu. "Ya silakan." Tidak ada larangan. Tidak juga kepedulian. Resa dan Santi berjalan ke ruang belakang. Begitu pintu tertutup, suasana berubah. Santi langsung berbalik, menatap Resa dengan mata yang penuh emosi yang selama ini ia tahan. "Kamu serius mau terus seperti ini?" tanyanya. Resa terdiam. "Aku dengar dari tetangga," lanjut Santi, suaranya sedikit bergetar. "Tapi aku tidak percaya sebelum lihat sendiri. Dan sekarang aku lihat, kamu benar-benar membiarkan ini terjadi." Kata "membiarkan" terasa menusuk. "Aku tidak punya pilihan, San," jawab Resa pelan. Santi tertawa kecil, tapi tanpa humor. "Tidak punya pilihan, atau kamu takut memilih?" Resa mengangkat wajahnya cepat. "Beda," lanjut Santi. "Kalau tidak punya pilihan, berarti semua pintu tertutup. Tapi ini," ia menunjuk ke arah luar, "kamu yang masih berdiri di dalam rumah itu pilihan." Resa ingin menyangkal. Tapi kata-kata itu terlalu tepat. "Aku sudah menikah, San," katanya akhirnya. "Ini rumah tangga aku." "Rumah tangga?" Santi memotong,
Suaranya naik sedikit. Itu bukan rumah tangga. Resa. Itu kamu diperlakukan seperti orang yang tidak punya harga diri di rumah sendiri. Kalimat itu membuat napas Resa tertahan. Aku tahu kamu sabar. Aku tahu kamu selalu berusaha bertahan. Lanjut Santi, kini lebih pelan tapi lebih dalam. Tapi sabar itu ada batasnya. Kalau sudah sampai kamu diinjak-injak seperti ini, itu bukan sabar. Itu menyakiti diri sendiri. Resa menunduk. Setiap kata terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Aku takut, bisiknya akhirnya. Santi tidak langsung menjawab. Aku takut kalau aku pergi, aku kehilangan semuanya. Lanjut Resa, suaranya semakin pelan. Rumah ini, pernikahan ini, hidup yang selama ini aku bangun. Santi menghela napas panjang. Resa, kamu sudah kehilangan itu semua. Resa mengangkat wajahnya perlahan. Yang kamu pegang sekarang cuma bayangan dari yang dulu, kata Santi. Dan kamu bertahan bukan karena masih ada, tapi karena kamu takut menerima kenyataan. Air mata Resa jatuh lagi. Kali ini bukan karena disakiti orang lain, tapi karena ia mulai mengerti. Di luar, suara Lila terdengar memanggil. Resa, tolong cucian bajunya diselesaikan. Ya. Resa memejamkan mata. Santi menatap ke arah pintu, lalu kembali ke Resa. Dengar itu? Kamu masih mau jawab? Resa tidak langsung bergerak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan untuk tidak menuruti. Tapi tubuhnya tetap diam. Bukan karena ingin menurut, tapi karena ia masih takut dengan apa yang akan terjadi jika ia berhenti. Santi mendekat, menggenggam tangan Resa erat. Kamu tidak harus langsung pergi. Tapi kamu harus mulai berhenti menyerahkan diri kamu sedikit demi sedikit. Resa menatap tangannya yang digenggam. Hang, nyata. Berbeda dengan semua yang ia rasakan di luar sana. Suara Lila terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Resa menarik napas panjang. Ia berdiri perlahan. Langkahnya tidak langsung menuju pintu. Ia berhenti sejenak. Menatap Santi. Lalu, berjalan keluar. Namun kali ini, ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi langkah otomatis tanpa pikir, tapi langkah yang penuh pertimbangan. Dan di dalam dirinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Rapuh, berisiko, tapi nyata. Ia tidak akan langsung menjawab setiap perintah lagi, meskipun ia belum tahu berani sampai sejauh apa. Langkah Resa pagi itu tidak lagi sepenuhnya patuh. Ia tetap keluar dari kamar belakang ketika Lila memanggil, tetap melihat cucian yang menumpuk, tetap mendengar nada suara yang menuntut. Tapi kali ini, ada jeda di antara perintah dan gerakannya. Jeda kecil yang tidak terlihat oleh orang lain, tapi terasa besar di dalam dirinya. Ia tidak langsung menjawab. Dan saat ia akhirnya bergerak, bukan karena refleks, melainkan karena keputusan yang belum sepenuhnya ia pahami. Resa, lama sekali, tegur Lila dari ruang tengah. Alisnya sedikit berkerut. Resa hanya mengangguk singkat, tanpa meminta maaf seperti biasanya. Ia mengambil keranjang cucian, lalu berjalan keluar. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi, tapi suasana berubah. Tipis, tapi nyata. Di halaman, Resa menjemur pakaian satu persatu. Angin pagi menyentuh wajahnya, memberi sedikit ruang di antara tekanan yang terus ia rasakan di dalam rumah. Untuk beberapa menit, ia hanya fokus pada gerakan tangannya. Sampai suara seseorang memanggil dari arah pagar. Permisi, ini rumah Bu Resa, ya? Resa menoleh. Seorang pria paruh-baya berdiri di sana, mengenakan kemeja rapi, membawa map tipis di tangannya. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam, seperti orang yang terbiasa mengamati sebelum berbicara. Iya, jawab Resa pelan, mendekat. Pria itu tersenyum sopan. Saya Darto. Orang biasanya panggil Pak Darto. Saya lagi cari beberapa properti di daerah sini. Ia tidak langsung menjelaskan panjang lebar. Tapi dari cara bicaranya,
Jelas ia bukan orang yang sekadar lewat. Resa mengangguk kecil. Menunggu. Saya dengar rumah ini cukup luas, dan lokasinya strategis. Lanjut Pak Darto. Saya cuma ingin tahu, apakah pemiliknya pernah mempertimbangkan untuk menjual? Pertanyaan itu sederhana. Tapi bagi Resa, rasanya seperti sesuatu yang tiba-tiba membuka pintu di dalam pikirannya. Ia tidak langsung menjawab. Matanya tanpa sadar melihat ke arah rumah. Dinding yang dulu ia pilih warnanya. Jendela yang pernah ia bersihkan setiap pagi. Pintu yang sekarang terasa seperti batas antara dirinya dan kehidupannya yang lama. Rumah ini, atas nama saya, ucap Resa akhirnya, pelan. Pak Darto mengangguk, seperti sudah memperkirakan itu. Berarti ibu yang punya keputusan. Kalimat itu terasa asing. Selama ini, Resa tidak pernah benar-benar merasa sebagai pemilik, dalam arti memiliki kendali. Kalau ibu tidak keberatan, lanjut Pak Darto, membuka sedikit mapnya. Saya bisa kasih gambaran harga pasar sekarang. Tidak harus langsung dijual. Hanya sebagai pertimbangan. Resa menatap map itu. Ia tidak mengambilnya. Tapi juga tidak menolak. Apa biasanya orang menjual rumah karena butuh uang? Tanyanya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Pak Darto tersenyum tipis. Macam-macam alasannya. Ada yang karena butuh uang, ada yang karena pindah, ada juga karena ingin memulai hidup baru. Kalimat terakhir itu membuat dada Resa terasa sesak. Memulai hidup baru. Bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak semua keputusan besar itu langsung diambil. Lanjut Pak Darto, suaranya tenang. Kadang dimulai dari memikirkan kemungkinan. Resa menelan ludah. Ia akhirnya menerima kartu nama yang disodorkan Pak Darto. Hanya kalau ibu ingin tahu lebih jauh, katanya. Resa mengangguk. Terima kasih. Pak Darto tidak memaksa. Ia hanya memberi anggukan sopan, lalu berbalik pergi. Namun setelah pria itu keluar dari pagar, Resa masih berdiri di tempatnya. Tangannya menggenggam kartu nama itu erat. Untuk pertama kalinya, bayangan tentang pergi tidak hanya berupa perasaan, tapi mulai memiliki bentuk, pilihan, kemungkinan. Dan itu justru membuatnya takut. Dari dalam rumah, suara Arman terdengar. Resa, sudah selesai belum? Nada itu membuat Resa tersentak. Ia menarik napas, lalu kembali ke dalam. Begitu ia masuk, suasana langsung terasa berat lagi. Lila duduk di sofa, memegang ponsel. Cuciannya lama sekali. Aku jadi harus nunggu, katanya tanpa menoleh. Resa tidak menjawab. Ia langsung menuju dapur, berniat melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Tapi langkahnya terhenti saat melihat piring kotor menumpuk lebih banyak dari biasanya. Ini kenapa belum dicuci? Tanya Arman dari belakang. Aku tadi di luar, jawab Resa singkat. Arman mendecak pelan. Ya harusnya diselesaikan dulu semua. Jangan setengah-setengah. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Resa menegang. Dulu, ia akan langsung meminta maaf. Sekarang, ia hanya diam. Diam yang berbeda. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia mulai mempertanyakan, kenapa ia harus terus menjelaskan dirinya? Resa, panggil Lila lagi. Kali ini lebih tajam. Tolong cepat. Ya, aku mau pakai dapur nanti. Nada itu tidak lagi sekadar meminta, tapi memerintah. Resa berdiri di depan wastafel, menatap piring-piring itu. Pantulan wajahnya terlihat samar di permukaan air. Lelah, kosong, dan hampir tidak ia kenali. Tangan Resa perlahan menyentuh wajahnya sendiri. Ia masih ada di sana. Tapi rasanya seperti tidak benar-benar hidup. Seperti seseorang yang hanya menjalankan peran tanpa pernah memilih. Air mengalir dari keran. Suara itu mengisi keheningan di dalam kepalanya. Dan di tengah semua itu, satu kesadaran muncul, lebih dingin,
lebih jelas dari sebelumnya. Bukan lagi tentang disakiti. Bukan lagi tentang bertahan. Tapi tentang kehilangan dirinya sendiri. Resa memejamkan mata. Tangannya masih memegang kartu nama Pak Darto yang ia selipkan di saku bajunya. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menyingkirkan kemungkinan itu. Ia membuka mata perlahan. Dan di tengah tekanan yang semakin berat, sebuah keputusan kecil, diam-diam, berbahaya, mulai ia ambil. Ia akan menyimpan kartu itu, dan tidak memberitahu siapapun. Kartu nama itu masih ada. Tersembunyi di lipatan kecil dalam tas Resa, tidak terlihat, tidak tersentuh sejak kemarin, tapi keberadaannya terasa seperti sesuatu yang terus berdenyut pelan di dalam pikirannya. Ia belum berani melihatnya lagi. Belum berani memikirkan lebih jauh. Namun pagi itu, ketika Resa membuka pintu kamar depan, atau yang dulu ia sebut sebagai kamarnya, ia langsung tahu bahwa sesuatu telah berubah. Dan kali ini, lebih jauh dari sebelumnya. Lemari terbuka lebar. Pakaian Lila tergantung rapi, memenuhi hampir seluruh sisi. Gaun, tas, bahkan sepatu sudah tersusun di sudut ruangan. Di atas meja rias, perhiasan kecil dan kosmetik berserakan, seolah ruangan itu memang sudah lama menjadi miliknya. Sementara barang-barang Resa dipindahkan, tidak hilang, tapi dipindahkan ke dalam dua kardus yang diletakkan di lantai, di pojok ruangan. Seperti sesuatu yang tidak lagi penting. Resa berdiri di ambang pintu, tidak langsung masuk. Tangannya mencengkeram kusen pintu perlahan. Akhirnya dibuka juga. Suara Lila terdengar dari belakangnya. Resa menoleh. Lila berdiri dengan santai, tangannya bersedekap, wajahnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Aku sudah rapikan kamar ini, lanjutnya. Biar lebih nyaman. Resa menatapnya, lalu kembali melihat ke dalam kamar. Barang aku. Suaranya pelan. Sudah aku pindahin ke belakang, potong Lila ringan. Di ruang kecil itu. Lebih cocok buat kamu. Kalimat itu diucapkan tanpa tekanan, tapi justru terasa lebih merendahkan karena itu. Resa tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk perlahan, mendekati kardus-kardus itu. Tangannya menyentuh salah satu sisi, merasakan lipatan karton yang kasar. Semua yang ia miliki di ruangan ini, kini hanya sebatas isi dalam dua kotak. Arman muncul di pintu, melihat situasi itu tanpa ekspresi berarti. Sudah diatur sama Lila, katanya. Biar jelas pembagiannya. Resa menoleh cepat. Pembagian. Arman mengangguk. Iya. Kamar depan untuk saya dan Lila. Kamu di belakang. Lebih simpel. Lebih simpel. Seolah hidupnya bisa dipindahkan begitu saja tanpa konsekuensi. Itu kamar kita, Mas. Ucap Resa. Suaranya mulai bergetar. Arman menghela napas pendek, seperti lelah dengan perdebatan yang baginya tidak perlu. Dulu. Iya. Sekarang sudah beda. Jawaban itu terasa seperti pintu yang benar-benar ditutup. Tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi. Tidak ada lagi kita yang sama seperti sebelumnya. Resa menunduk. Ia ingin marah. Ingin menolak. Ingin mengembalikan semuanya seperti semula. Tapi tubuhnya tetap diam. Bukan karena setuju, tapi karena ia mulai menyadari bahwa semua yang ia lawan selama ini tidak pernah benar-benar ia hadapi. Dari ruang tengah, suara seseorang terdengar. Mas Arman, sudah siap? Resa menoleh. Seorang pria berdiri di sana, Rudy, rekan kerja Arman yang beberapa kali pernah datang ke rumah mereka dulu. Dulu, ia selalu menyapa Resa dengan sopan, bahkan sering bercanda ringan. Sekarang, tatapannya berubah. Ia melihat Resa sekilas, lalu kembali ke Arman. Ada keraguan di wajahnya, tapi tidak cukup untuk membuatnya bertanya. Iya, sebentar, jawab Arman. Lila berjalan keluar kamar lebih dulu, menyapa Rudy dengan senyum ramah. Mas Rudy, ya? Saya Lila. Iya,
jawab Rudi, sedikit canggung. Saya teman kantor Arman. Sekarang saya juga tinggal di sini, lanjut Lila, santai. Biar Mas Arman lebih terurus. Kalimat itu terdengar seperti pernyataan kemenangan. Rudi tersenyum tipis, tapi matanya kembali melirik ke arah Resa yang masih berdiri di dalam kamar. Resa? Sapanya. Pelan. Resa tidak langsung menjawab. Arman justru mendahului. Resa di belakang saja sekarang. Biar tidak ribet. Nada suaranya ringan. Terlalu ringan. Seperti apa yang ia katakan bukan sesuatu yang menyakitkan. Rudi mengangguk kecil, meski jelas tidak nyaman. Oh, ya. Resa merasakan sesuatu runtuh lagi di dalam dirinya. Bukan hanya karena dipindahkan, tapi karena dipermalukan. Di depan orang lain. Di depan seseorang yang dulu melihatnya sebagai istri Arman, sekarang hanya melihatnya sebagai bagian yang disingkirkan. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia mulai mengangkat salah satu kardus. Sudah, cepat saja, kata Arman dari luar. Jangan lama-lama. Resa tidak menjawab. Ia membawa kardus itu keluar kamar, melewati mereka semua tanpa menoleh. Langkahnya terasa berat, tapi juga semakin jelas. Satu persatu barangnya ia pindahkan ke ruang belakang. Ruangan kecil, sempit, dengan jendela yang jarang dibuka. Tempat yang kini menjadi ruangnya. Setelah semuanya selesai, Resa duduk di lantai. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan. Namun di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang berubah. Selama ini, ia berpikir ia sedang mempertahankan sesuatu. Pernikahan, rumah, status. Tapi sekarang, semuanya terlihat berbeda. Yang ia pertahankan, bukan lagi sesuatu yang utuh. Dan yang ia korbankan, adalah dirinya sendiri. Resa menatap tangannya. Kosong. Lalu perlahan, ia meraih tasnya. Membukanya. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia mengambil kartu nama itu. Nama, Pak Darto, tercetak jelas di sana. Resa menatapnya lama. Bukan dengan kepastian, tapi dengan kesadaran yang semakin kuat. Bahwa jika ia terus diam, ia tidak hanya kehilangan tempat. Ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Tangannya menggenggam kartu itu lebih erat. Dan untuk pertama kalinya, keputusan kecil itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berani. Ia mulai mempertimbangkan untuk benar-benar pergi. Keputusan itu belum diambil, tapi sudah terasa nyata. Sejak Resa menggenggam kartu nama Pak Darto semalam, pikirannya tidak lagi berputar di tempat yang sama. Ada arah, meski masih samar, masih menakutkan. Tapi cukup untuk membuatnya tidak lagi melihat rumah itu sebagai satu-satunya tempat untuk bertahan. Pagi itu, Resa duduk di ruang belakang, menatap kardus-kardus yang kini menjadi dunianya. Tidak banyak yang ia keluarkan. Seolah ia sendiri belum siap mengakui bahwa ini benar-benar tempat tinggalnya sekarang. Di luar, suara Lila terdengar berbicara di telepon, tertawa kecil. Suara Arman sesekali menyahut. Tidak ada yang memanggilnya. Aneh. Biasanya, keheningan seperti itu akan terasa melegakan. Tapi kali ini, justru membuat Resa merasa tidak terlihat. Seperti keberadaannya tidak lagi penting. Ia menghela napas pelan, lalu berdiri. Tangannya refleks merapikan lipatan baju di dalam kardus, meski sebenarnya tidak berantakan. Sampai suara pagar kembali terbuka. Langkah kaki cepat mendekat. Resa. Santi. Tanpa menunggu izin, ia sudah masuk ke dalam. Wajahnya terlihat lebih tegang dari sebelumnya. Matanya langsung mencari Resa, dan ketika menemukannya di ruang belakang, ekspresinya berubah. Astaga, gumamnya pelan. Ia melangkah masuk ke ruangan kecil itu, melihat sekeliling. Kardus, kasur tipis, jendela yang setengah tertutup. Mereka benar-benar pindahin kamu ke sini? Tanyanya,
Suaranya tertahan, antara marah dan tidak percaya. Resa tidak langsung menjawab. Santi menoleh cepat. Resa, ini bukan sekadar tidak adil. Ini keterlaluan. Resa duduk kembali, tangannya saling menggenggam. Aku tahu. Tapi kamu tetap di sini. Santi menatapnya tajam. Kamu masih memilih bertahan. Pertanyaan itu terasa lebih tajam dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar menyadarkan, tapi menuntut jawaban. Aku. Resa membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena untuk pertama kalinya, ia sendiri tidak yakin dengan pilihannya. Santi menghela napas panjang, lalu duduk di depan Resa. Aku tidak akan halus lagi. Ya, kamu harus pilih sekarang. Resa mengangkat wajahnya perlahan. Pergi, lanjut Santi, tegas. Atau kamu akan hancur pelan-pelan di sini. Tidak ada nada menghibur. Tidak ada usaha melembutkan. Hanya kebenaran yang disampaikan tanpa lapisan. Resa menunduk. Kata, hancur. Itu tidak terasa berlebihan. Karena ia sudah mulai merasakannya. Ini rumah kamu, kan? Tanya Santi tiba-tiba. Resa mengangguk kecil. Kamu yang bangun dari awal, kan? Pertanyaan itu membuat sesuatu bergerak di dalam ingatan Resa. Ia terdiam. Bayangan lama mulai muncul, saat rumah itu masih berupa tanah kosong. Saat ia dan Arman menghitung biaya sedikit demi sedikit. Saat ia rela menahan keinginan sendiri demi bisa membeli bahan bangunan. Ia ingat bagaimana ia memilih warna cat. Bagaimana ia menata dapur. Bagaimana ia membersihkan setiap sudut dengan bangga karena merasa memiliki. Aku yang urus semuanya, bisik Resa. Santi menatapnya. Dan sekarang? Resa tidak langsung menjawab, karena jawabannya terlalu jelas. Sekarang, ia bahkan tidak punya kamar. Kenapa kamu tetap di sini? Tanya Santi lagi, lebih pelan tapi lebih dalam. Resa menelan ludah. Karena ini rumah aku. Kalau itu rumah kamu, Santi mendekat sedikit. Kenapa kamu yang diperlakukan seperti orang asing? Pertanyaan itu membuat dada Resa terasa sesak. Ia tidak punya jawaban. Atau mungkin, ia tidak ingin mengakuinya. Dari luar, suara Lila kembali terdengar. Resa, kamu di mana? Tolong ambilkan barang di dapur. Resa menutup mata. Refleks lama hampir membuatnya berdiri. Tapi kali ini, ia tidak langsung bergerak. Santi melihat itu. Kamu dengar, kan? Itu bukan panggilan. Itu perintah. Resa membuka mata perlahan. Iya, jawabnya pelan. Tapi kamu masih mau jalan keluar setelah ini? Tanya Santi. Resa tidak menjawab. Tangannya mengepal di atas lututnya. Di dalam dirinya, dua hal saling bertabrakan. Takut dan kesadaran. Takut kehilangan semuanya. Tapi juga sadar bahwa yang ia pertahankan sudah tidak lagi utuh. Resa, suara Santi melembut sedikit. Hidup tanpa Arman memang menakutkan. Tapi hidup seperti ini, kamu bahkan tidak benar-benar hidup. Kalimat itu membuat napas Resa tercekat. Hidup tanpa Arman. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya membayangkan itu. Bangun tanpa suara Arman. Tanpa perintah. Tanpa tekanan. Tanpa rasa tidak dihargai. Bayangan itu terasa asing. Tapi, juga tidak sepenuhnya buruk. Resa membuka matanya. Ada ketakutan di sana. Tapi juga sesuatu yang baru. Kemungkinan. Dari luar, suara Lila terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Resa. Lama sekali sih. Resa menoleh ke arah pintu. Biasanya, itu cukup untuk membuatnya bangkit. Tapi kali ini, tidak. Ia tetap duduk. Santi menatapnya. Menunggu. Resa menarik napas panjang. Tangannya perlahan masuk ke dalam tas. Mengeluarkan kartu nama itu.
Ia menatapnya beberapa detik, lalu menoleh ke Santi. Aku belum siap pergi, katanya jujur. Santi tidak memotong. Tapi, Resa melanjutkan, suaranya lebih pelan tapi lebih tegas. Aku juga tidak mau terus seperti ini. Untuk pertama kalinya, kalimat itu terasa seperti pilihan, bukan sekadar keluhan. Di luar, suara Lila masih terdengar memanggil. Tapi Resa tidak berdiri. Ia tetap di tempatnya, menggenggam kartu nama itu lebih erat. Dan di dalam dirinya, sebuah langkah kecil, rapuh, tapi nyata, akhirnya diambil. Ia akan mulai mencari jalan keluar, meskipun ia belum berani benar-benar melangkah pergi hari ini. Langkah kecil itu akhirnya bergerak keluar dari kepala Resa. Bukan lagi sekadar pikiran yang berputar diam-diam, tapi mulai menjadi tindakan yang nyata, meski masih tersembunyi, masih setengah ragu. Pagi itu, Resa tidak menunggu dipanggil. Ia bangun lebih awal, sebelum suara Lila atau Arman terdengar dari kamar depan. Ia merapikan dirinya dengan cepat, mengenakan pakaian sederhana, lalu mengambil tasnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia tahu, hari ini, ia akan melangkah lebih jauh dari yang pernah ia lakukan. Saat ia keluar dari rumah, tidak ada yang menghentikannya. Pintu tertutup pelan di belakangnya, seolah tidak ada yang menyadari bahwa Resa pergi membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tas. Ia berjalan cepat menuju ujung jalan, lalu berhenti sejenak. Tangannya merogoh tas, memastikan kartu nama itu masih ada. Masih di sana. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan langkahnya. Kantor kecil Pak Darto berada di deretan ruko yang tidak terlalu ramai. Papan nama sederhana tergantung di atas pintu, tanpa hiasan berlebihan. Resa berdiri di depan pintu beberapa detik. Ada dorongan untuk berbalik. Untuk kembali ke rumah, melanjutkan hari seperti biasa, dan melupakan semua ini. Tapi dorongan itu tidak sekuat sebelumnya. Akhirnya, ia mengetuk. Masuk. Suara Pak Darto terdengar dari dalam. Resa membuka pintu perlahan. Pak Darto duduk di balik meja, membaca beberapa dokumen. Ia mengangkat wajahnya, lalu tersenyum kecil saat melihat Resa. Ibu datang, katanya, tidak terkejut. Seolah ia memang sudah memperkirakan ini. Resa mengangguk pelan. Maaf, saya datang tanpa janji. Tidak apa-apa, jawab Pak Darto, mempersilakan duduk. Silakan. Resa duduk di kursi di depannya. Tangannya saling menggenggam di atas pangkuan, mencoba menahan gemetar. Untuk beberapa detik, ia tidak langsung bicara. Pak Darto tidak mendesak. Ia hanya menunggu. Saya ingin tahu lebih banyak, kata Resa akhirnya. Lebih banyak tentang rumah itu, tanya Pak Darto. Resa mengangguk. Pak Darto membuka map yang sama seperti kemarin, lalu memutar beberapa lembar ke arah Resa. Ini perkiraan harga pasar di area ibu. Lokasi rumah ibu termasuk strategis. Nilainya cukup tinggi. Resa melihat angka-angka itu. Angka yang selama ini tidak pernah benar-benar ia pikirkan. Bagi Resa, rumah itu bukan soal nilai, tapi tentang waktu, tentang usaha, tentang harapan yang dulu ia bangun bersama Arman. Kalau saya menjualnya, suara Resa pelan, prosesnya lama. Tidak selalu, jawab Pak Darto. Tergantung kesiapan dokumen dan keseriusan keputusan. Kata keputusan kembali terasa berat. Dan, kalau sudah dijual, lanjut Resa, berarti saya harus keluar. Pak Darto mengangguk. Itu konsekuensinya. Ruangan itu menjadi sunyi. Resa menunduk, menatap tangannya sendiri. Ia bisa membayangkan semuanya. Rumah itu kosong. Tidak ada lagi kenangan yang tersisa. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Banyak orang sulit melepas rumah pertama mereka, kata Pak Darto pelan, seolah membaca pikirannya. Karena bukan hanya bangunan yang dilepas, tapi juga cerita di dalamnya.
Resa mengangkat wajahnya sedikit. Ibu terlihat seperti sedang menimbang sesuatu yang lebih dari sekadar jual beli. Lanjutnya. Resa tidak menyangkal. Saya tidak tahu apakah saya siap, katanya jujur. Pak Darto mengangguk. Tidak harus sekarang. Kalimat itu membuat Resa sedikit lega. Tapi kalau ibu terus menunda, lanjut Pak Darto, pastikan alasannya bukan karena takut kehilangan, tapi karena benar-benar masih ingin mempertahankan. Kalimat itu langsung menancap. Resa terdiam. Karena ia tahu, yang ia rasakan sekarang bukan lagi keinginan untuk mempertahankan, tapi ketakutan untuk benar-benar melepaskan. Ia menutup mata sejenak, mengingat lagi rumah itu, dinding yang ia ket sendiri, dapur yang ia bangun dari nol, dan semua momen yang dulu terasa berarti, sekarang justru menjadi saksi bagaimana ia diperlakukan. Resa membuka matanya kembali. Kalau saya mau lanjut, katanya pelan, apa yang harus saya siapkan? Pak Darto tidak langsung tersenyum. Ia hanya menjawab dengan tenang, surat-surat kepemilikan dan keyakinan. Resa menarik napas panjang. Keyakinan. Itu yang belum sepenuhnya ia miliki. Baik, katanya akhirnya. Ia tidak mengatakan, saya akan jual. Tidak juga mengatakan, saya batal. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dari tidak tahu harus mulai dari mana, menjadi mulai tahu langkah pertama. Saat Resa kembali ke rumah, suasana sudah tidak setenang pagi tadi. Begitu ia masuk, suara Lila langsung terdengar. Kamu dari mana? Nada itu bukan sekadar bertanya. Resa berhenti di dekat pintu. Keluar sebentar. Jawabnya singkat. Arman yang duduk di sofa menoleh. Keluar tanpa bilang. Resa menatapnya. Biasanya, ia akan langsung menjelaskan panjang lebar. Sekarang, tidak. Hanya sebentar. Ulangnya. Lila mendecak pelan. Lain kali bilang dulu. Kita jadi cari-cari. Kita. Kata itu kembali terdengar seperti batas yang semakin jelas. Resa tidak menjawab. Ia langsung berjalan ke ruang belakang. Langkahnya tenang. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Ia duduk di lantai, membuka tasnya, dan melihat kembali kartu nama itu. Lalu perlahan, ia menyimpannya di tempat yang lebih aman. Bukan lagi sekadar disembunyikan, tapi dijaga. Karena sekarang, itu bukan hanya kemungkinan. Itu sudah menjadi rencana. Meski belum utuh. Meski masih penuh keraguan. Resa menatap kosong ke depan. Dan untuk pertama kalinya, keputusan itu mulai terasa nyata. Ia mungkin benar-benar akan menjual rumah itu. Meski ia belum sepenuhnya berani menghadapi akibatnya. Keputusan itu belum diucapkan, tapi sudah mulai hidup di dalam diri Resa. Sejak ia pulang dari bertemu Pak Darto, cara ia melihat rumah itu berubah. Bukan lagi sekadar tempat bertahan, tapi ruang yang perlahan-lahan mendorongnya keluar, baik dengan paksa maupun dengan kesadaran. Sore itu, Resa duduk di ruang belakang, tapi pintunya sedikit terbuka. Bukan tanpa alasan. Ia mendengar suara dari ruang depan. Suara Arman dan Lila. Mereka tidak berbisik. Seolah tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Kalau kita ganti sofa yang ini, ruang tamunya bakal lebih lega, kata Lila. Nadanya ringan, seperti seseorang yang sedang merencanakan rumahnya sendiri. Arman menjawab santai. Iya, sekalian aja kita ubah sekalian konsepnya. Biar lebih modern. Resa tidak bergerak. Setiap kata masuk tanpa izin. Terus kamar belakang itu, lanjut Lila. Kayaknya bisa dijadikan gudang aja. Nggak kepake juga. Kalimat itu membuat napas Resa tertahan. Kamar belakang. Tempat ia sekarang tidur. Arman tertawa kecil. Iya, paling juga sementara dipakai. Sementara. Resa menunduk. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, kata-kata mereka,
atau cara mereka mengucapkannya tanpa beban. Seolah keputusan itu sudah sah. Seolah tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Langkah kaki lain terdengar. Bu Rini. Suara sandal khasnya masuk ke dalam percakapan itu. Iya, bagus itu, katanya langsung, tanpa ragu. Rumah ini memang harus diatur ulang, biar lebih cocok untuk kalian ke depannya. Resa mengangkat wajahnya sedikit. Kalian. Bukan lagi, kalian bertiga. Hanya mereka berdua. Resa juga harus ngerti diri, lanjut Bu Rini. Nada suaranya datar tapi menusuk. Kalau memang gak bisa menyesuaikan, ya jangan maksa. Kalimat itu terasa seperti penghakiman yang sudah lama menunggu waktu untuk diucapkan. Resa tidak bergerak. Ia hanya duduk, mendengarkan semuanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menutup telinga. Ia ingin mendengar semuanya dengan jelas. Tanpa sisa. Tanpa ilusi. Lagian, kata Lila pelan, tapi cukup terdengar. Nggak mungkin juga terus begini. Kita juga butuh kepastian. Arman tidak langsung menjawab. Tapi diamnya justru lebih jelas. Resa memejamkan mata. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Bukan karena sakitnya baru. Tapi karena akhirnya, ia berhenti menyangkal. Ini bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan. Ini tentang dirinya, yang perlahan dihapus. Ia membuka mata. Pandangan itu kosong beberapa detik. Lalu perlahan, berubah. Bukan menjadi kuat, tapi menjadi sadar. Malam datang tanpa banyak suara. Rumah itu terasa berbeda. Bukan karena suasananya berubah, tapi karena Resa tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Ia masuk ke ruang belakang, menutup pintu pelan. Duduk di lantai. Lampu redup. Semua terasa sempit. Tapi kali ini, bukan ruangnya yang membuat sesak, melainkan pikirannya sendiri. Ia menarik tasnya, membuka, lalu mengeluarkan kartu nama itu. Nama Pak Darto terlihat jelas di sana. Resa menatapnya lama. Lalu perlahan, ia meletakkan kartu itu di depannya. Seperti meletakkan sebuah pilihan. Di sisi lain, ada kenangan. Semua yang pernah ia bangun. Semua yang pernah ia perjuangkan. Semua versi dirinya, yang dulu percaya bahwa ini akan menjadi rumah selamanya. Resa menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan tangisan keras, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kesedihan yang tidak lagi meminta untuk dimengerti. Kalau aku tetap di sini, bisiknya pelan. Kalimat itu menggantung. Ia tahu kelanjutannya. Ia akan terus hilang. Sedikit demi sedikit. Sampai tidak ada lagi yang tersisa. Tapi kalau aku pergi. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku kehilangan semuanya. Dua pilihan. Sama-sama menyakitkan. Sama-sama menakutkan. Resa menghela napas panjang. Tangannya perlahan mengambil kartu nama itu kembali. Menggenggamnya lebih erat dari sebelumnya. Di luar, suara Arman dan Lila masih terdengar samar. Tertawa. Berbicara tentang masa depan. Tanpa dirinya. Resa menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin masuk ke dalam percakapan itu. Tidak ingin memperbaiki. Tidak ingin bertahan. Ia membuka mata lagi. Ada ketakutan di sana. Tapi juga sesuatu yang lain. Keputusan. Perlahan, ia meraih ponselnya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka layar. Ia mencari nomor yang tertera di kartu itu. Berhenti sejenak. Jari-jarinya menggantung di atas layar. Ini bukan langkah kecil lagi. Ini awal dari sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali dengan mudah. Ia menelan ludah. Lalu, menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Sekali. Dua kali. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Resa menahan napas. Dan saat panggilan itu hampir terhubung,
Ia tidak menutupnya. Ia tetap menunggu. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Malam itu, di ruang kecil yang bukan lagi miliknya sepenuhnya, Resa akhirnya melakukan sesuatu yang selama ini ia takutkan. Ia memilih untuk melangkah. Meski ia belum tahu apakah langkah itu akan menyelamatkannya, atau justru menghancurkan sisa hidup yang ia kenal. Nada sambung itu akhirnya dijawab. "Ya, Bu Resa?" Suara Pak Darto terdengar tenang di ujung telepon, seolah ia sudah menunggu panggilan itu sejak awal. Resa tidak langsung menjawab. Beberapa detik yang singkat terasa seperti batas antara dua kehidupan. "Pak," suaranya pelan, tapi tidak lagi ragu seperti sebelumnya. "Saya mau lanjut." Tidak ada pertanyaan balik, hanya jeda singkat. "Baik," jawab Pak Darto. "Besok pagi kita bisa bertemu. Saya siapkan semuanya." Resa menutup telepon dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia tahu ia sudah benar-benar memilih. Pagi itu terasa berbeda. Resa bangun sebelum siapapun, seperti hari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam caranya bergerak. Tidak lagi sekadar diam-diam menghindar, melainkan berjalan dengan tujuan. Ia tidak menunggu suasana rumah. Ia tidak peduli apakah Arman atau Lila menyadari kepergiannya. Ia hanya keluar. Seolah untuk pertama kalinya, langkahnya bukan reaksi, tapi keputusan. Kantor Pak Darto sudah terbuka ketika Resa datang. Di dalam, selain Pak Darto, ada seorang pria lain duduk dengan rapi, mengenakan kemeja formal. Ia berdiri ketika Resa masuk. "Ini Pak Hendra," kata Pak Darto. "Notaris yang akan membantu prosesnya." Pak Hendra mengangguk sopan. "Selamat pagi, Bu Resa." Nada suaranya tenang, profesional. Tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Tidak ada penilaian. Hanya seseorang yang tahu tugasnya dan batasnya. Resa membalas anggukan kecil. Ia duduk di kursi yang disiapkan. Di atas meja, sudah ada beberapa berkas. Tersusun rapi. "Menunggu. Semua sudah kami siapkan berdasarkan data yang Ibu berikan," jelas Pak Hendra sambil membuka map. Karena rumah ini atas nama Ibu sepenuhnya, prosesnya relatif lebih sederhana. Kalimat itu membuat Resa sedikit menegang. Atas nama Ibu sepenuhnya. Ia tahu itu. Tapi mendengarnya dari orang lain, terasa berbeda. Seperti pengakuan. Seperti bukti. "Tidak perlu persetujuan pihak lain?" tanya Resa pelan, memastikan. Pak Hendra menggeleng. "Secara hukum, tidak. Selama tidak ada perjanjian khusus sebelumnya." Resa menunduk sebentar. Di kepalanya, wajah Arman muncul. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencari izin dalam bayangan itu. Ia hanya melihat, lalu melepaskannya. "Baik," jawabnya singkat. Pak Darto memperhatikan, tapi tidak ikut campur. Ia hanya mendorong berkas itu sedikit lebih dekat ke Resa. "Ibu bisa baca dulu," katanya. Resa melihat lembar demi lembar. Tulisan-tulisan formal. Angka-angka. Pasal-pasal. Semuanya terasa jauh dari emosinya. Tapi justru itu yang membuatnya lebih jelas. Ini bukan tentang perasaan lagi. Ini tentang keputusan. Tangannya berhenti di bagian tanda tangan. Pulpen sudah disiapkan. Ia menatap ruang kosong itu beberapa detik. Bayangan rumah itu kembali muncul. Dindingnya. Pintunya. Suara langkah di pagi hari. Dan dirinya, yang dulu berdiri di sana dengan harapan. Resa menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dan tanpa menunggu lebih lama, ia menandatangani. Satu goresan. Tapi cukup untuk mengubah segalanya. Setelah semua selesai, suasana di ruangan itu tetap tenang. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada dramatisasi. Hanya kepastian. "Ibu sudah mengambil langkah besar," kata Pak Hendra sambil merapikan berkas. "Proses selanjutnya tinggal administrasi dan waktu."
Resa mengangguk. Ia berdiri. Ada perasaan aneh di dalam dirinya. Bukan lega sepenuhnya. Bukan juga sedih seperti yang ia bayangkan. Tapi ringan. Seperti sesuatu yang lama menekan dadanya. Akhirnya terangkat sedikit. Ibu tidak apa-apa? Tanya Pak Darto pelan. Resa menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak merasa ingin menyembunyikan apapun. Saya takut, katanya jujur. Pak Darto mengangguk. Tapi, Resa melanjutkan, saya juga merasa hidup lagi. Kalimat itu keluar tanpa ia rencanakan. Dan begitu diucapkan, ia tahu itu benar. Pak Darto tersenyum kecil. Itu tanda yang baik. Resa tidak membalas senyum. Tapi matanya tidak lagi kosong. Saat Resa kembali ke rumah, suasananya sama seperti biasa. Arman duduk di ruang tamu. Lila di sampingnya. Mereka berbicara tentang sesuatu yang ringan. Seolah tidak ada yang berubah. Dan memang, mereka belum tahu. Resa berdiri di ambang pintu beberapa detik. Melihat mereka. Biasanya, pemandangan itu akan membuatnya merasa kecil. Tidak diinginkan. Tidak punya tempat. Tapi sekarang, rasanya berbeda. Ia tetap diam. Tapi bukan karena tidak berani. Melainkan karena ia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Sesuatu yang perlahan akan mengubah semuanya. Ia berjalan melewati mereka tanpa banyak bicara. Dari mana lagi? Tanya Arman sekilas. Nada itu masih sama. Dingin. Menghakimi. Resa berhenti sebentar. Menoleh sedikit. Kepentingan. Jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembelaan. Arman mengerutkan kening. Tapi tidak mengejar. Resa melanjutkan langkahnya ke ruang belakang. Menutup pintu. Duduk. Tangannya perlahan menyentuh tasnya. Di dalamnya, salinan berkas itu tersimpan rapi. Bukti bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertahan. Ia bertindak. Resa menatap kosong ke depan. Perasaan itu kembali muncul. Takut. Pasti. Tapi juga kendali. Ia tidak lagi sepenuhnya terjebak. Namun di balik itu, ada tekanan baru yang mulai muncul. Apa yang akan terjadi ketika semua ini terungkap? Resa menutup matanya. Napasnya perlahan menjadi lebih berat. Dan di dalam pikirannya, satu kesadaran mulai menguat. Ia sudah mengambil kendali atas hidupnya. Tapi konsekuensinya akan segera datang. Dan kali ini ia tidak bisa lagi bersembunyi. Kesadaran itu tidak hilang ketika pagi datang. Resa terbangun dengan perasaan yang sama seperti semalam. Berat, tapi jelas. Tidak lagi kabur seperti hari-hari sebelumnya. Tidak lagi berputar tanpa arah. Ia duduk di kasur tipisnya di ruang belakang. Menatap dinding yang mulai terasa asing. Aneh. Padahal ia sudah tinggal di sana cukup lama untuk terbiasa. Tapi pagi itu, tempat itu terasa seperti persinggahan. Bukan lagi tempat bertahan. Tangannya bergerak pelan, meraih tas di sampingnya. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa pakaian, dokumen penting, dan hal-hal yang benar-benar ia butuhkan. Tidak ada upaya untuk merapikan semuanya. Tidak ada usaha untuk membuatnya terlihat seperti kepergian sementara. Karena dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukan sekadar pergi sebentar. Resa berdiri. Menatap ruangan itu sekali lagi. Tidak ada kenangan yang ingin ia simpan di sana. Yang tertinggal hanya perasaan. Bagaimana ia pernah dipinggirkan. Ia membuka pintu. Rumah masih sunyi. Belum ada suara Lila. Belum ada suara Arman. Ini waktu yang tepat. Ia melangkah keluar dari ruang belakang, melewati lorong yang dulu ia bersihkan setiap hari. Matanya sempat melirik ke ruang tamu. Sofa itu, meja itu, semua masih sama. Tapi bukan lagi miliknya. Langkahnya tidak berhenti. Ia menuju pintu depan. Tangannya sempat menyentuh gagang pintu. Lalu berhenti.
Hanya 1 detik. Bukan untuk ragu, tapi untuk menyadari bahwa setelah ini tidak ada jalan kembali yang sama. Ia membuka pintu dan keluar tanpa suara, tanpa pamit. Beberapa jam kemudian, rumah itu mulai hidup seperti biasa. Lila keluar dari kamar dengan wajah segar. Rambutnya masih sedikit basah. Ia melangkah santai ke dapur, lalu berhenti. Sepi. Tidak ada sarapan. Tidak ada suara piring. Tidak ada resa. "Mas," panggilnya. Arman keluar dari kamar utama. Masih terlihat mengantuk. "Kenapa? Resa mana?" Arman mengangkat bahu. "Enggak tahu." Lila mengerutkan kening, lalu berjalan ke ruang belakang. Pintu terbuka. Kosong. Beberapa barang masih ada, tapi tidak semua. Ia kembali ke depan. "Kayaknya dia pergi," katanya. Arman tidak langsung bereaksi. Ia hanya duduk di sofa, mengambil ponselnya. "Paling juga keluar sebentar," jawabnya santai. "Barangnya ada yang gak ada," Lila menimpali. Arman melirik sekilas, lalu kembali ke layar ponselnya. "Ya udah, mungkin lagi ngambek." Nada itu ringan. Terlalu ringan. Seolah semua yang terjadi sebelumnya tidak cukup berarti untuk dipikirkan lebih dalam. Lila terdiam sejenak. Lalu perlahan, sudut bibirnya naik sedikit. "Kalau dia pergi beneran," katanya pelan. Arman tidak menanggapi. "At least kita nggak perlu ribet lagi," lanjut Lila. "Kali ini lebih jelas. Rumah ini jadi lebih tenang." Arman menghela napas pendek. Dia juga bakal balik. Dia nggak punya tempat lain. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan yang tidak diuji. Seolah Resa masih orang yang sama. Masih akan kembali. Masih akan bertahan. Lila tidak menjawab. Tapi dalam diamnya, ia sudah mulai merasa sesuatu yang berbeda. Ruang yang lebih luas. Udara yang lebih lega. Dan kemungkinan bahwa tidak ada lagi yang akan mengganggu. Sementara itu, Resa duduk di dalam angkutan yang membawanya menjauh dari rumah itu. Tasnya ada di pangkuan. Tangannya memegang erat tali tas itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Bukan karena tidak ingin, tapi karena ia tahu, jika ia melihat sekali saja, langkahnya bisa goyah. Pemandangan di luar jendela bergerak cepat. Jalan yang ia kenal. Toko-toko yang pernah ia lewati. Semua perlahan menjauh. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin kembali. Tapi bukan berarti ia tenang. Ada kekosongan yang aneh. Seperti sesuatu yang lama ia pegang, tiba-tiba dilepas begitu saja. Ia menelan ludah. Pikirannya mulai bergerak. Setelah ini kemana? Apa yang akan ia lakukan? Bagaimana jika Arman benar, dan ia tidak punya apa-apa di luar sana? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa jeda, mendorong rasa takut kembali naik ke permukaan. Resa menutup mata. Napasnya sedikit gemetar. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap bertahan. Ia tidak lagi berada di rumah itu. Ia tidak lagi mendengar suara yang merendahkannya. Ia tidak lagi diperlakukan seperti orang asing di tempat yang ia bangun sendiri. Dan itu cukup untuk membuatnya tetap duduk di kursi itu. Tetap melangkah. Meski tanpa arah yang pasti. Ponselnya bergetar. Resa membuka mata. Layar menyala. Nama Arman muncul di sana. Ia menatapnya. Lama. Jari-jarinya tidak langsung bergerak. Ini pertama kalinya sejak ia pergi. Panggilan itu terus berdering. Seolah menuntut jawaban. Seolah ingin menariknya kembali. Resa menarik napas panjang. Dan untuk beberapa detik, ia hampir menekan tombol jawab. Tapi kemudian, tangannya perlahan turun. Panggilan itu dibiarkan berakhir dengan sendirinya. Layar kembali gelap. Resa menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Masih sama. Tapi juga tidak sepenuhnya sama.
Ia bersandar pelan. Dan di dalam dirinya, keputusan kecil, tapi penuh risiko, kembali diambil. Ia tidak akan menjawab. Setidaknya belum, meski ia tahu setelah ini Arman tidak akan tinggal diam. Panggilan yang tidak dijawab itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Sejak Resa mengabaikan telepon Arman, ada jarak yang akhirnya benar-benar tercipta, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara kendali. Untuk pertama kalinya, Arman tidak tahu Resa di mana. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena lebih tenang, tapi karena ada sesuatu yang hilang tanpa penjelasan. Arman berdiri di ruang tamu, menatap ponselnya. Sudah beberapa kali ia mencoba menelepon Resa. Tidak diangkat. Masih nggak diangkat? Tanya Lila dari dapur. Arman menggeleng kesal. Paling juga lagi sengaja. Nada suaranya mencoba terdengar santai, tapi rahangnya menegang. Bu Rini duduk di kursi dekat jendela, memperhatikan. Perempuan kalau sudah ngambek memang suka berlebihan, katanya datar. Nanti juga balik sendiri. Kalimat itu biasanya cukup untuk menenangkan Arman. Tapi kali ini, tidak sepenuhnya. Karena ada sesuatu yang berbeda. Resa tidak meninggalkan pesan. Tidak ada drama. Tidak ada ancaman. Hanya pergi. Dan itu justru terasa lebih serius. Belum sempat Arman berpikir lebih jauh. Suara mobil berhenti di depan rumah. Mereka bertiga menoleh hampir bersamaan. Pintu depan diketuk. Bukan ketukan ragu, tapi tegas. Arman berjalan membuka pintu dengan langkah cepat. Begitu pintu terbuka, ia langsung berhenti. Di depan, berdiri Pak Darto. Di sampingnya, seorang pria berseragam rapi, petugas dari kantor kelurahan yang dikenal di lingkungan itu, Pak Surya, dan satu orang lagi, pria muda yang membawa map dokumen. Ekspresi mereka tidak main-main. Ada apa? Tanya Arman. Nadanya langsung defensif. Pak Darto tidak masuk. Ia hanya berdiri di depan, cukup dekat untuk terlihat jelas, cukup jauh untuk menjaga batas. Kami datang untuk menyampaikan sesuatu yang penting, katanya tenang. Lila dan Bu Rini ikut mendekat ke pintu. Apa maksudnya? Tanya Lila, mulai curiga. Pak Darto membuka map yang dibawa, lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Rumah ini, katanya pelan tapi tegas, sudah berpindah kepemilikan secara sah. Kalimat itu menggantung di udara. Arman mengerutkan kening. Apa? Pak Surya maju sedikit, menunjukkan identitasnya. Kami hanya mendampingi untuk memastikan proses ini berjalan sesuai prosedur. Arman menatap dokumen itu, lalu ke Pak Darto. Ini bercanda, ya? Tidak, jawab Pak Darto singkat. Ia membalik salah satu lembar, menunjuk bagian tanda tangan. Pemilik sebelumnya telah menjual rumah ini secara sah. Semua dokumen lengkap. Sudah terdaftar. Nama itu terlihat jelas. Resa. Tangan Arman langsung merebut kertas itu. Membacanya cepat. Wajahnya berubah. Ini nggak mungkin, katanya pelan, tapi penuh tekanan. Lila mendekat. Ikut melihat. Apa maksudnya ini? Bu Rini ikut maju. Matanya menyipit. Resa menjual rumah ini. Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya sudah ada di depan mereka. Dia nggak mungkin berani, Arman berkata lagi. Kali ini lebih keras. Ini rumah kita. Pak Darto menatapnya tenang. Secara hukum, ini rumah atas nama Ibu Resa. Dan beliau sudah menjualnya. Tanpa bilang saya, suara Arman meninggi. Tidak ada kewajiban hukum untuk itu, jawab Pak Hendra yang kini membuka suara, berdiri di belakang Pak Darto. Ia sengaja ikut datang untuk memastikan tidak ada celah perdebatan. Kepemilikan penuh ada pada beliau. Kalimat itu seperti menampar. Arman terdiam sejenak. Lalu emosinya meledak. Ini nggak adil, bentaknya. Saya suaminya.
Pak Surya tetap tenang. Kami tidak masuk ke urusan pribadi. Kami hanya melihat dokumen resmi. Lila mulai panik. Jadi, kita harus keluar. Pak Darto mengangguk pelan. Kami memberi waktu secukupnya untuk mengosongkan rumah. Ini rumah kami. Lila hampir berteriak. Tadinya, jawab Pak Darto. Sekarang bukan lagi. Bu Rini maju satu langkah. Perempuan itu benar-benar tidak tahu diri. Tapi kalimatnya terhenti. Karena tidak ada lagi yang bisa ia gunakan untuk menekan. Tidak ada lagi posisi. Tidak ada lagi kuasa. Arman berdiri diam. Kertas itu masih di tangannya. Matanya membaca ulang nama Resa. Tanda tangan itu nyata, sah. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan, mulai muncul. Kehilangan kendali. Rumah itu, perempuan itu, situasi itu. Semua tidak lagi bisa ia atur. Dia nggak mungkin sejauh ini, gumamnya pelan. Tapi kenyataan di depannya tidak memberi ruang untuk menyangkal. Beberapa jam kemudian, suasana rumah berubah drastis. Barang-barang mulai dipindahkan dengan tergesa. Tidak ada lagi tawa santai. Tidak ada lagi rencana masa depan. Yang ada hanya suara gesekan, langkah terburu-buru, dan wajah-wajah tegang. Lila terlihat kesal, marah, tapi juga panik. Bu Rini diam lebih banyak, tapi sorot matanya keras. Arman berbeda. Ia tidak banyak bicara. Ia berdiri di tengah ruang tamu, melihat sekeliling. Sofa yang tadi ingin ia ganti. Dinding yang ingin ia ubah. Semua masih sama. Tapi bukan lagi miliknya. Ia mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyalahkan siapapun sepenuhnya. Karena satu fakta tidak bisa ia hindari. Resa tidak pergi dengan tangan kosong. Ia pergi sambil mengambil kembali apa yang memang miliknya. Di tempat lain, Resa duduk diam. Ponselnya bergetar berkali-kali. Nama Arman muncul lagi. Dan lagi. Dan lagi. Ia melihatnya. Tahu persis apa yang sedang terjadi di rumah itu sekarang. Ia bisa membayangkan semuanya. Kemarahannya. Keterkejutannya. Kekacauan itu. Tangannya menggenggam ponsel lebih erat. Ada perasaan bergetar di dalam dadanya. Bukan penyesalan. Tapi berat. Karena meskipun ini keputusannya, konsekuensinya tetap nyata. Ia menarik napas panjang. Matanya perlahan menutup. Dan saat ponsel itu kembali bergetar, ia tetap tidak menjawab. Namun kali ini, bukan karena takut. Melainkan karena ia tahu. Pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi Arman, bukan lagi sebagai seseorang yang bertahan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berdiri melawan. Pertempuran itu tidak lagi sunyi. Setelah hari pengusiran, semuanya bergerak cepat, terlalu cepat untuk dicerna, terlalu nyata untuk dihindari. Arman berdiri di pinggir jalan, menatap rumah yang dulu ia masuki tanpa berpikir. Sekarang, pintunya tertutup. Bukan sekadar terkunci, tapi benar-benar bukan miliknya lagi. Di sampingnya, beberapa tas dan kardus menumpuk seadanya. Lila berdiri dengan wajah kusut, tangannya menyilang di dada. Bu Rini duduk di atas koper kecil, diam tapi jelas tidak menerima keadaan. Ini semua gara-gara kamu, kata Lila tiba-tiba. Suaranya tajam. Arman tidak langsung menjawab. Ia masih menatap rumah itu. Kalau dari awal kamu bersin masalah sama Resa, kita nggak akan di posisi ini. Lanjut Lila. Emosinya mulai meluap. Arman menghela napas kasar. Kamu pikir aku tahu dia bakal sejauh ini? Ya harusnya kamu tahu. Lila membalas cepat. Dia istri kamu, bukan orang lain. Kata istri, itu terdengar seperti sindiran yang terlambat. Arman akhirnya menoleh. Sekarang nyalahin aku. Lila tertawa pendek, tanpa humor. Siapa lagi?
Aku. Bu Rini berdiri perlahan. Wajahnya dingin. Sudah cukup. Ribut di jalan tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi suaranya tidak lagi punya kekuatan seperti dulu. Karena kenyataannya, ia juga kehilangan pijakan. Hari itu berakhir tanpa kepastian. Mereka tidak punya tempat tetap. Akhirnya, dengan terpaksa, Arman membawa Lila dan Bu Rini ke sebuah kontrakan kecil di gang sempit, tempat sementara yang ia dapat dengan sisa uang yang terbatas. Ruangan itu sempit. Dindingnya kusam. Jauh dari rumah yang sebelumnya mereka anggap akan jadi milik mereka. Lila berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling dengan wajah tidak percaya. "Kita bakal tinggal di sini?" tanyanya pelan. Arman tidak menjawab. Ia sibuk menaruh tas di sudut ruangan. "Ini bahkan gak cukup buat kita bertiga," lanjut Lila. Suaranya mulai bergetar. "Kita nggak punya pilihan," jawab Arman singkat. Jawaban itu tidak menenangkan. Justru memperjelas keadaan. Bu Rini duduk di sudut lain. Wajahnya lelah. Untuk pertama kalinya, ia tidak memberi komentar tajam. Seolah situasi ini terlalu berat bahkan untuk dikritik. Lila menggeleng pelan. "Aku nggak bisa begini, men." Arman menatapnya. Kesabarannya mulai menipis. "Terus kamu mau apa?" "Aku mau hidup normal." Lila meninggi. "Bukan kayak gini." "Normal menurut kamu itu apa?" Arman membalas. "Rumah besar? Semua gampang." "Iya." Lila menjawab tanpa ragu. "Dan itu yang kamu janjiin." Kalimat itu membuat Arman terdiam. Karena untuk pertama kalinya, ia mendengar janjinya sendiri, dari sudut yang berbeda. Bukan sebagai rencana, tapi sebagai kegagalan. Malam datang dengan suasana yang berat. Tidak ada makan malam yang layak. Tidak ada percakapan ringan. Hanya keheningan yang dipenuhi rasa tidak nyaman. Arman duduk di luar kontrakan, bersandar di tembok kasar. Ponselnya di tangan. Nama Resa masih ada di sana. Ia sudah mencoba menghubungi berkali-kali. Tidak diangkat. Tidak dibalas. Seolah Resa benar-benar memutuskan semua akses. Arman menatap layar itu lama. Ada sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya. Bukan hanya marah. Bukan hanya kesal. Tapi, kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap pasti. Ia menghela napas panjang, lalu akhirnya menekan nomor lain. "Santi," gumamnya pelan saat panggilan tersambung. Santi, sahabat Resa, adalah satu-satunya orang yang mungkin tahu. "Arman?" Suara Santi terdengar dingin di seberang. "Ngapain kamu telepon?" "Aku mau tahu Resa di mana," katanya langsung. Tidak ada basa-basi. Di ujung sana, ada jeda. Lalu Santi tertawa kecil, sinis. "Sekarang baru cari." Arman menahan emosi. "Aku serius." "Aku juga serius," jawab Santi. "Kamu nggak berhak tahu." Kalimat itu langsung memotong. "Aku suaminya." Arman meninggi. "Dulu," balas Santi cepat. "Sekarang, kamu cuma orang yang kehilangan semuanya karena ulah sendiri." Arman terdiam. Tidak ada yang bisa ia bantah. "Resa nggak mau ditemui," lanjut Santi, lebih pelan tapi tegas. "Dan untuk pertama kalinya, dia punya hak penuh untuk itu." Panggilan terputus. Arman menatap layar kosong. Tangannya perlahan turun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak punya kendali. Di dalam kontrakan, Lila duduk di kasur tipis, memandangi barang-barangnya yang tidak tertata. Ia memeluk lututnya. Wajahnya tidak lagi marah, tapi kecewa. Bu Rini berbaring diam, membelakangi mereka. Tidak ada yang bicara. Beberapa menit kemudian, Lila bersuara pelan. "Aku nggak yakin bisa bertahan begini, men." Arman tidak langsung menjawab. Ia masuk perlahan, duduk di dekat pintu. "Kita jalanin dulu," katanya. Lila menggeleng.
Aku ikut kamu karena aku pikir hidupku bakal lebih baik, bukan lebih buruk. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Arman menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Lila bukan sebagai seseorang yang mendukungnya, tapi sebagai seseorang yang mulai menjauh. Retakan itu kecil, tapi jelas. Dan semakin lama, semakin sulit disembunyikan. Malam semakin larut. Resa duduk di tempat yang jauh dari semua itu. Tempat yang sederhana, tapi tenang. Ponselnya diam di sampingnya. Ia tahu Arman pasti mencoba mencari. Ia tahu semuanya pasti kacau. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak berada di tengah kekacauan itu. Ia menarik napas dalam. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Karena di baliknya, ada tekanan baru yang muncul. Apa yang akan Arman lakukan setelah ini? Akankah ia menyerah? Atau justru datang dengan cara yang lebih keras? Resa menutup matanya perlahan. Dan di dalam dirinya, satu kesadaran muncul dengan jelas. Ia sudah berhasil keluar. Tapi ia belum sepenuhnya aman, karena orang yang kehilangan segalanya bisa melakukan hal yang tidak terduga. Ketidakpastian itu tidak benar-benar hilang. Tapi untuk pertama kalinya, Resa tidak lagi hidup di dalamnya. Pagi datang dengan cahaya yang masuk perlahan melalui jendela kecil di tempat barunya. Sebuah rumah kontrakan sederhana yang ia tempati sendiri. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup. Cukup untuk bernapas. Cukup untuk berpikir. Cukup untuk menjadi dirinya sendiri tanpa suara yang terus menekan. Resa berdiri di dekat dapur kecilnya, menuang air panas ke dalam gelas. Gerakannya pelan, tidak terburu-buru. Tidak ada yang memanggil namanya. Tidak ada yang menuntut. Keheningan itu dulu terasa menakutkan. Sekarang, terasa damai. Ia duduk di kursi kayu, memegang gelas itu dengan kedua tangan. Hangatnya merambat perlahan, seperti sesuatu yang sedang ia bangun kembali dari dalam dirinya sendiri. Namun, di balik ketenangan itu, masih ada sisa-sisa rasa yang belum sepenuhnya selesai. Bukan keinginan untuk kembali, tapi bayangan tentang apa yang telah ia lewati. Dan bagaimana semuanya berakhir. Di tempat lain, Arman duduk di depan kontrakan kecil itu. Hari sudah siang, tapi ia belum benar-benar bergerak sejak pagi. Wajahnya tampak lelah. Bukan hanya karena kondisi hidupnya yang berubah, tapi karena pikirannya tidak berhenti berputar. Di dalam, suara Lila terdengar berbicara di telepon. Nada suaranya tajam, penuh keluhan. Beberapa hari terakhir, itu menjadi hal yang biasa. Hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Yang dulu terasa seperti pelarian, sekarang menjadi tekanan. "Mas," suara Lila tiba-tiba memanggil dari dalam. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku." Arman tidak langsung menjawab. "Aku nggak bisa terus begini," lanjut Lila. "Ini bukan hidup yang aku mau." Langkah kaki Lila mendekat ke pintu. Ia berdiri di hadapan Arman. Tidak ada kelembutan di wajahnya. Hanya kelelahan dan keputusan. "Kamu urus hidup kamu sendiri," katanya pelan. "Aku juga harus mikirin hidup aku." Arman menatapnya. Tidak ada amarah yang tersisa. Hanya kosong. "Jadi, kamu pergi?" tanyanya. Lila mengangguk. "Iya." Tidak ada drama. Tidak ada tangisan. Karena semuanya sudah habis sebelumnya. Lila berbalik, mengambil tasnya, lalu pergi, meninggalkan Arman sendiri. Burini keluar beberapa saat kemudian, melihat kepergian Lila tanpa banyak komentar. Ia menoleh ke Arman. "Semua ini karena kamu tidak tahu menjaga yang seharusnya kamu jaga," katanya pelan, tidak lagi setajam dulu, lebih seperti kenyataan yang terlambat disadari. Arman tidak membantah. Ia tidak punya energi untuk itu. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu itu benar. Sore harinya, Arman berdiri di depan sebuah rumah kecil. Ia menatap pintu itu lama.
tempat Resa sekarang tinggal. Ia mendapat alamat itu bukan dengan mudah, tapi cukup untuk sampai ke sana. Tangannya sempat terangkat untuk mengetuk, lalu turun lagi. Keraguan itu tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Biasanya, ia hanya datang, masuk, mengambil alih. Tapi sekarang, ia tidak punya hak itu lagi. Akhirnya, ia mengetuk. Pelan. Beberapa detik berlalu. Pintu terbuka. Resa berdiri di sana. Wajahnya tenang. Tidak terkejut. Seolah ia sudah siap untuk momen ini. Mereka saling menatap. Lama. Tidak ada kata-kata di awal. Hanya dua orang yang pernah berada di satu kehidupan yang sama. Aku mau bicara, kata Arman akhirnya. Resa tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka pintu sedikit lebih lebar. Sebentar, katanya singkat. Bukan undangan. Bukan penolakan. Hanya ruang untuk menyelesaikan sesuatu. Arman berdiri di ambang pintu. Ia melihat ke dalam. Sederhana, tapi rapi. Tenang. Berbeda dari apa yang ia bayangkan. Kenapa kamu nggak bilang? Tanyanya akhirnya. Resa menatapnya lurus. Kalau aku bilang, kamu akan dengar. Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Karena ia tahu jawabannya. Tidak, aku salah, katanya pelan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya pengakuan yang datang terlambat. Resa tidak langsung bereaksi. Ia mendengar. Mencerna. Tapi tidak lagi terbawa. Semua yang kamu lakukan, aku anggap biasa, lanjut Arman. Aku pikir kamu akan tetap ada, apapun yang terjadi. Resa mengangguk kecil. Itu masalahnya, katanya. Sunyi sejenak. Aku sudah kehilangan semuanya. Suara Arman melemah. Rumah, Lila, semuanya. Resa menatapnya. Ada rasa di sana. Tapi bukan simpati yang membuatnya goyah. Melainkan pemahaman bahwa ini adalah konsekuensi. Aku juga pernah kehilangan, jawab Resa pelan. Bedanya, aku kehilangan diriku sendiri. Kalimat itu jatuh tenang, tapi tegas. Arman menunduk. Ia tidak punya jawaban. Tidak ada lagi yang bisa ia minta. Kalau aku minta kamu kembali, katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Resa menggeleng. Tidak ragu. Tidak marah. Hanya pasti. Aku sudah kembali, katanya pelan. Arman mengangkat wajahnya. Maksudnya. Resa menarik napas. Ke diriku sendiri. Sun. Kalimat itu menutup semuanya. Bukan dengan keras. Tapi dengan kejelasan yang tidak bisa dibantah. Arman menatapnya lama, lalu perlahan, mengangguk. Bukan karena ia menerima dengan mudah, tapi karena ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia ubah. Ia mundur satu langkah, lalu berbalik, pergi, tanpa mencoba lagi. Resa menutup pintu perlahan. Tangannya masih digagang. Napasnya sedikit berat, bukan karena ragu, tapi karena akhirnya, semuanya selesai. Ia bersandar di pintu. Menutup mata. Ada sisa rasa. Tapi tidak lagi mengikat. Perlahan, ia membuka mata. Melangkah kembali ke dalam. Ke ruang kecil yang ia bangun ulang sebagai miliknya sendiri. Dan di dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Resa tidak merasa kehilangan. Ia hanya merasa utuh kembali. Dan kali ini, ia memilih dirinya sendiri, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai akhir dari perjuangan yang akhirnya ia menangkan. Kadang yang paling berani bukan yang bertahan, tapi yang akhirnya berani pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kamu setuju Resa sudah mengambil keputusan yang tepat, jangan lupa like. Tulis di komentar. Kamu tim bertahan atau tim memilih diri sendiri?